Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Susanto dari kelas manajemen Rekod A, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai rekod atau arsip dinamis serta instrumen-instrumen kearsipan. Berbagai macam kegiatan dan pekerjaan di organisasi tentunya memerlukan data dan informasi. Salah satu sumber datanya merupakan arsip. Hal itu dikarenakan arsip adalah sebagai bukti dan rekaman dari berbagai macam kegiatan dan hal-hal lainnya, mulai dari kegiatan terdepan seperti transaksi sampai kegiatan pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, arsip akan diolah maupun secara manual atau secara digital yang berbasis elektronik. Kemudian berbentuk informasi yang akan dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian, ada pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 mengenai kearsipan. Arsip merupakan suatu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat serta diterima oleh berbagai instansi atau kelompok seperti lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan kearsipan merupakan hal-hal yang berhubungan dengan arsip. Arsip dapat dibedakan berdasarkan fungsinya menjadi dua jenis, yaitu arsip dinamis atau rekod dan arsip statis atau archive. Arsip dinamis merupakan arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, kehidupan kebangsaan secara umum, atau dipergunakan dalam kehidupan secara langsung dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi negara. Kemudian, arsip dinamis juga didefinisikan sebagai informasi yang terekam, termasuk data dalam sistem komputer, dan dirancang atau diterima oleh organisasi dalam melakukan aktivitasnya. Dalam konteks Anglo-Saxon, arsip dinamis merupakan dokumen yang masih dapat dimanfaatkan dalam berbagai macam kegiatan seperti perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, serta keperluan-keperluan lainnya. Arsip dinamis mencakup informasi mengenai tugas, garis haluan, keputusan, prosedur, operasi, dan aktivitas sebuah lembaga maupun perorangan. Dikarenakan arsip masih digunakan secara langsung dalam berbagai macam kegiatan dalam suatu organisasi. Maka dari itu, arsip dinamis wajib diciptakan serta dikelola dan bertujuan untuk mendukung aktivitas-aktivitas dalam suatu organisasi. Arsip dinamis diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, bersifat lengkap, cukup, bermakna, komprehensif, tepat, serta tidak melanggar hukum satupun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa arsip dinamis merupakan semua arsip yang masih diperlukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan administrasi lainnya. Di Amerika Serikat, fungsi suatu dokumen tertulis atau rekod telah ditentukan berdasarkan rumus yang berbunyi Alfred. Maksud dari rumus tersebut adalah suatu dokumen tertulis perlu disimpan dan diakui sebagai rekod apabila memiliki nilai-nilai seperti berikut, yaitu A. Administrative value atau nilai administrasi, L. Legal value atau nilai legal, F. Fiscal value atau nilai finansial, R. Research value atau nilai untuk penelitian, E. Educational value atau nilai edukatif, dan D. Documentary value atau nilai dokumentasi. Alfred. Setiap organisasi tentunya mendambakan bahwa pengelolaan arsipnya dapat mempermudah aktivitas-aktivitas organisasi tersebut secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap organisasi berupaya dalam mencari cara atau metode agar pengelolaan arsipnya dapat berjalan dengan baik dan benar.
Beberapa upaya yang dilakukan dapat berbentuk sebagai mengikut sertakan pegawai atau stafnya dalam kegiatan pelatihan-pelatihan atau workshop mengenai kearsipan, mengundang seorang ahli untuk memberikan bimbingan serta edukasi teknis untuk para pegawai serta stafnya, dan menunjuk praktisi atau ahli untuk menata arsip langsung di organisasi atau perusahaannya. Tentunya, arsip dalam suatu organisasi perlu disimpan dan dikelola dengan baik. Upaya yang dilakukan mereka dalam mengelola arsip tidak dapat dilakukan secara praktis dan mudah, karena hal tersebut memerlukan upaya yang memiliki sistem serta terencana dalam mengelola sumber daya kearsipan yang telah tersedia, maupun SDM atau sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, atau sistem kearsipan yang dirancang oleh organisasi tersebut. Salah satu upaya dalam membangun sistem kearsipan yang baik dan benar oleh suatu organisasi merupakan penyiapan atau pembuatan alat-alat pengelolaan arsip yang tepat. Kemudian, dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan yang dimanfaatkan dalam proses penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip agar dapat dikendalikan secara efisien, efektif, dan sistematis. Alat-alat yang dimaksud merupakan instrumen-instrumen dasar yang dibutuhkan untuk mendukung serta menopang jalannya pengelolaan arsip dengan efektif dan efisien. Berikut adalah 4 syarat awal terciptanya pengelolaan arsip dengan baik dan benar. Yang pertama, ada tata naskah dinas. Tata naskah dinas adalah salah satu instrumen kearsipan yang berperan penting dalam penciptaan arsip yang baik. Hal itu dikarenakan tata naskah dinas dapat menjamin keaslian atau authenticity suatu arsip. Arsip dapat dijamin keasliannya merupakan arsip yang mempunyai struktur, isi, serta konteks yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan. Kemudian, diciptakan oleh lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan yang berdasarkan dengan isi informasi dalam arsip tersebut. Yang kedua ada klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip adalah salah satu instrumen yang diperlukan dalam kegiatan pemberkasan arsip yang dapat menjamin penyusunan arsip secara sistematis dan logis, sehingga memudahkan arsip untuk didata dengan baik. Pola klasifikasi arsip yang dirancang mengikuti sistem pengarsipan atau filing system yang merupakan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan karakteristik arsip yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Yang ketiga ada jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip atau JRA adalah instrumen yang berperan dalam kegiatan penyusutan serta penyelamatan arsip. Di dalam JRA terdapat jangka waktu penyimpanan arsip, jenis arsip, dan rekomendasi penetapan jenis arsip. Sehingga dengan hadirnya JRA ini, arsip-arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna primer bagi suatu organisasi dapat dibuang serta dimusnahkan. Kemudian, arsip yang memiliki nilai guna dapat dikelola agar menjadi rekod yang lebih baik dan efisien, serta mudah untuk diakses. Yang terakhir atau yang keempat, ada hak akses dan keamanan arsip. Hak akses dan keamanan arsip adalah instrumen yang krusial dalam penjaminan eksistensi arsip, baik fisik maupun informasinya tetap utuh terjaga dari bencana seperti kerusakan, kehilangan, kerugian, dan lain-lain yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan arsip untuk hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu, di dalam daftar klasifikasi, akses dan keamanan arsip dibuat penggolongan atau pengkategorian arsip yang berdasarkan tingkat seperti tingkat keseriusan efek yang ditimbulkan maupun terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, atau perseorangan, serta pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan dan penggunaan arsip. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih banyak terhadap penonton yang telah menyimak sampai habis. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.